karena mau mencari lagi di mana, karena kami kan kemarin di sana mau lagi cari di mana. Kalau umpamanya dia tinggal di Goa, baru mau cari lagi di Makassar, belah sama biayanya lebih mahal. Itu yang diharapkan supaya stoknya tidak habis. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan, Bung Arfa. Itu harapan kami semuanya, terutama pedagang-pedagang kecil kasihan seperti itu. Pedagang-pedagang kecil, kalau ibu-ibu rumah tangga paling-paling kan sedikit pakai tumis-tumis sih. Tidak menggoreng-goreng, tidak terlalu menggoreng-goreng. Siapa tahu yang banyak keluarga, satu keluarga banyak. Oh gitu. itu bilang tadi, bisa saja seperti itu. Pemasaran makan dalam satu rumah tangga. Tidak bisa kalau tidak bisa. Semua antrian. Tidak bisa kalau tidak ada yang minyak yang goreng-gorengan begitu ya. Kalau dua kemasan satu orang, jadi kalau 5 di situ 10 mie kemasan Muhammad ya Rasulullah. Dan seperti itu memang harus dibatasi ya. Jangan ada mangoa, nasa mungkin ke mangoa. Ada yang terlalu banyak, mau begini dan begini. Mau apa kumpul tumpuk di rumahmu untuk apa? Lebih yang seperlunya saja dulu. Gunakannya seperti itu, berikan kesempatan juga orang lain, berbagilah suka duka kita rasakan sama-sama. Baik. Terima kasih ya Jani. Mudahan dipertahankan, mudah stoknya tidak habis dan banyak. Saya kalau lihat kemarin Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Kedepannya masih ada seperti itu, masih banyak. Terima kasih Jani. Kita berharap dengan berdoa dan Bung Arfandi. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Sehat selalu. Pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ani ya, yang semangat berharap bahwa ini harus dipertahankan dan menghimbau juga nih kepada saudara-saudara kita ini tidak ikut memborong, menumpuk atau menimbun begitu juga ya. Oke, biar semuanya dapat, biar semuanya merasakan begitu ya. Kembali normalnya harga minyak goreng ini. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di belakang. Selamat pagi, Bung Arfa. Geser-geser dari Maros kita ke Pangkep ini. 575. Alhamdulillah. Alias Peri Irawan. Peri Irawan. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Oke. Semalam hujan keras. Ini subuh tadi. Habis sekarang saya lihat cerah-cerah berawang. Alhamdulillah. Mas Peri. Bagaimana pendapatnya? Minyak goreng satu harga nih. Mungkinkah dipertahankan? Tapi mudah-mudahan dipertahankan oleh pemerintah dan tidak langka. Itu saja harapannya masyarakat. Bagaimana Ibu manajer dapat jatah enggak? Ibu manajer kemarin dapat stoknya juga nih kan? Sudah almarhum Ibu manajer. Alhamdulillah. Subhanallah. Almarhum sekarang. Baik, mohon maaf ini. Jadi mungkin kelupaan Bung Arfanya. Iya. Saya pikirnya bahagianya masih lanjut. Tapi barusan ini anak-anak datang beli ini pagi-pagi masih 21 di harga toko. Oh, bukan di retail? 21.000 ini barusan ini 1 liter di toko-toko kelontong. Iya, toko masyarakat. Oh, iya. Emang belum. Kemarin kan katanya 14 di mana di toko-toko mini. Iya, di minimarket dan ini ya. Memang baru retail ini, baru retail memang. Iya, kemarin 14 katanya, tapi luar biasa antrinya. Antrian. Jadi lebih memilih di toko kelontong biasa saja. Iya, ini barusan ini datang. Memang itu 21.000 nak beli. Nah, harga untuk di pasar tradisional dan sebagainya. Saya begitu ini mensidak dan mempertahankan harga umum dan tidak langka, itu saja harapannya masyarakat. Masyarakat yang misalnya kasih yang penjual stoknya ada tidak langka, berharap seperti itu ya. Yang dagang gorengan untuk menyiapkan hidup, kasihan masyarakat. Karena memang kalau itu saja kuncinya. Kalau biasa itu BBM naik, pasti itu ikut semua barang lain. Karena sekarang kan pertalite juga ini sedikit berkurang dan padahal pertamax itu mahal sekali. 9.200 deh. Luar biasa. Samantomi masyarakat kamu-kamu nih Bung Arfa. Terima kasih. Baik, terima kasih. 575 Peri Irawan. Iya. Waalaikumsalam ya. Oke, lupa saya, alhamdulillah diingatkan oleh Mas Peri kalau Ibu manajer sudah ini ya. Oke, terima kasih Mas Peri. Peri Irawan di Pangkep, katanya kemarin anaknya belanja ini di toko kelontong masih harga 21.000 per liter ya. Dikarenakan
berjubel atau masih antri kalau di retail ya, yang harga 14.000 itu. Baik, terima kasih. Lanjut dari Pangkep kita kemana ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Arfan Yusri. Pagi, dengan siapa nih? Dengan Ari. Pak Ari? Ya. Di mana Pak Ari? Di Makassar. Oh, di Makassar ya Pak Ari. Iya. Pak Ari di Makassar, komentarnya minyak goreng satu harga mungkinkah dipertahankan? Saya jawab dulu ya. Sebenarnya bisa dipertahankan sama pemerintah. Sebenarnya bisa dipertahankan. Iya, sebenarnya. Yang penting ada kemauan pemerintah. Ya. Ini kan kebijakan pemerintah ini, Bung Harapan. Ibarat kalau kita punya anak kecil menangis, cuma dikasih gula-gula. Gula-gulanya habis, ya sudah, terserah. Yang penting mau nangis mau apa gitu terserah. Iya, maksudnya kan untuk sementara. Untuk sementara biar diam dulu. Jangan sampai menangis, sampai berteriak-teriak begitu, ngamuk-ngamuk begitu. Iya, ini kan untuk menenangkan. Apalagi kan ini kayak 6 bulan ya dikasih jangka waktu untuk jadinya. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan ini menurut saya ini kebijakannya pemerintah sangat bagus, Bung Harapannya. Jadi untuk sampai 6 bulan ke depannya. Cuma yang saya itu yang menjadi masalahnya kan kemarin itu ketersediaan barangnya, Bung Arfan. Stok jadi yang tersedia. Untuk apa? Ada harga yang seperti ini tapi barang tidak ada. Barang tidak ada. Untuk apa? Ataupun ada barang tapi terbatas sekali. Iya, terbatas sekali. Tadi kan di berita cuma di Indomarko ya. Iya, retail ya. Iya, di retail. Iya, maksud saya satu baru retail dulu. Baru satu outlet saja yang bisa ditemukan di sana. Berarti yang lain-lain gimana? Jadi saya setuju tadi dengan yang penelpon. Biaya untuk mengeluarkan kalau misalnya ke tempat lain yang jauh, otomatis ada pengeluaran yang lebih lagi. Iya. Ya, jadi itu yang pemerintah harus menurut saya pikirkan. Harus dia pikirkan. Kemudian yang selanjutnya kalau saya sih Bung Arfan, dengan kebijakan ini saya sih tidak yakin itu tidak ada yang namanya penimbunan. Ya. Apalagi kalau pengawasannya, kontrolnya tidak ada. Ya, nah, itu yang mengawasi. Kontrol dari pemerintah. Ya, kontrol dari, saya nggak tahu pemerintah siapa yang mau dipercaya ya. Nah biasanya yang kontrol juga itu yang perlu diawasi juga biasanya. Jadi saya tidak yakin tidak ada penimbunan di situ. Karena apa? Orang Indonesia kita tahu lah, Bung Arfan. Jadi, orang Indonesia kita tahu apa ini maksudnya? Ya, kita tahu lah kalau ada momen-momen yang seperti itu yang menguntungkan dirinya, biasanya tidak peduli lagi lah. Kalau dia bilang himbauan untuk kesadaran masing-masing, saya pikir mungkin masih ada sih sebenarnya, tapi seberapa sih orang yang dapat itu? Pemerintah sudah tahu sebenarnya, rezim ini sudah tahu bahwa beginilah cara berpikir orang-orang kita, ya. Jadi memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mengambil keuntungan di situ, Bung Arfan. Iya. Iya, baik. Jadi yang lainnya saya bilang begini, Bung Arfan, ini bisa saja sih sebenarnya pemerintah membuat sebenarnya untuk menghindari kartel. Ini kan kartel sebenarnya, Bung Arfan. Iya. Iya, kartel. Artinya begini, kartel itu dikuasai oleh sistem yang dibangun oleh produsen untuk memonopoli, untuk meraih harga tertentu, untuk menaikkan harga. Nah, kenapa sih sebenarnya pemerintah tidak membuat pabrik sendiri, Bung Arfan? Iya, jadi untuk menghindari kartel. Dia kan punya power, dia punya uang. Jadi buatlah semacam pabrik yang memproduksi minyak goreng untuk kepentingan untuk pengolahan CPO itu. Jadi tidak bisa, jadi tidak bisa kartel produsen yang mengendalikan. Baik. Nah kalau sudah kerjasama gimana?
Baik. Iya. Ya, Oke. cuma itu Terima saja. kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari yang ada di Makassar untuk komentarnya, juga Adi Akbar, Ibu Sofi, Hajani di Maros, 575 di Pangkep, dan Pak Ari ya. Oke, saya break dulu. Saya mau lewatkan dulu satu informasi ini, atau informasi berikut ini akan lewat ya. Setelah itu saya tunggu Anda lagi di Opini Publik kita. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. Lintas Makassar Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi, khususnya di sesi Opini Publik ini ya. Minyak goreng satu harga mungkinkah dipertahankan? Kita lanjutkan, membuka line telepon lagi, dan juga komentar Anda saya tunggu di kolom komentar fanpage-nya kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa komentari juga di kanal YouTube kami di RRI Makassar pagi hari ini. Komentar pagi ini saya mau bacakan juga untuk yang sudah bergabung di kolom komentar. Ada siapa nih? Said Sidan dari Pinrang. Ya, Said Sidan di Pinrang. Di sini harga minyak goreng pada naik. Biasanya bisa dibeli 10.000 itu satu bungkus kecil, tapi sekarang sudah tidak ada lagi dengan harga 10.000 seperti biasanya. Terima kasih Said Sidan. Kemudian ada S Rizal atau Pak Kiki nih. Pak Kiki di Sinjai. Assalamualaikum. Pak Kiki di Sinjai, komentarnya pagi hari ini, saya tidak yakin kalau harga ini bisa bertahan lama. Pemerintah punya keterbatasan dalam mensubsidi. Harus ada langkah lain yang harus diambil oleh pemerintah untuk menekan harga minyak goreng tersebut. Ya. Apalagi bahan baku minyak goreng adalah produk dalam negeri. Kenapa dalam menentukan harga jual, produsen harus bergantung pada harga CPO yang ditetapkan di pasaran internasional? Semoga pemerintah segera menemukan langkah-langkah yang lebih tepat dalam mempertahankan harga minyak goreng tersebut. Selamat beraktivitas dan sukses semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai. Kemudian ada Map Pasesu, operasi pasar. Ya, operasi pasar katanya obat yang paling mujarab. Oh, begitu ya. Diharapkan pemerintah ini segera melaksanakan operasi pasar begitu, biar harga bisa turun ataupun bisa normal kembali. Itu paling mujarab katanya. Kemudian ada Indah Sopeng. Assalamualaikum. Siap monitor, bukan mentor ya, monitor. Sehat selalu bersama kau. Oke, terima kasih Indah. Baik,
kita beralih ke WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung boleh juga di 082133339440. Oke, kita jawab teleponnya. Silakan 082133339440 untuk komentar Anda selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa ini? Di mana? Ratna di Makassar. Ibu Ratna di Makassar. Ya, betul. Baik. Gimana nih Ibu Ratna? Harga minyak goreng mungkinkah ini dipertahankan oleh pemerintah ke depannya? Berharap sih dipertahankan. Ya, apalagi ini menjelang bulan puasa ya. Ya. Oh iya, nggak lama lagi tuh. Iya, nggak lama lagi bulan puasa. Tapi itu kan rencana pemerintah sampai 6 bulan ya. Berarti setelah selesai Lebaran, Idul Adha. Mungkin ya. Nah, tetapi ini bukan saja itu kebutuhan pokok minyak goreng. Banyak yang lain. Kenapa? Hendak yang lain juga itu disubsidi. Artinya bukan jangan fokus sama minyak goreng dulu nih ya. Minyak goreng. Semuanya nih harus diperhatikan. Waduh. Iya, diperhatikan. Ya enggak semua lah, seperti bahan pokok lainnya ya. Bahan pokok ya cukup banyak gitu ya. Beras. Karena baru-baru ini yang mencuat itu seperti telur, lombok, termasuk minyak goreng dengan beras itu. Jadi ya mungkin barangkali atau bertahap barangkali ya pemerintah bisa menurunkan, apalagi kita ini kaum ibu-ibu menjelang bulan puasa. Nah, untuk minyak goreng sendiri biasanya kita ini orang timur ya, kalau ada awal-awal penurunan begitu subsidi pasti berjubel. Tapi toh akhirnya mengalir seperti air kayak biasa saja. Ya, itu. Dan tadi sependapat dengan Ibu yang di Sungguh Minasa. Kalau harga di Sungguh Minasa itu 20.000 umpama, sedangkan di luar sana ada subsidi di Makassar itu 14.000, mending saya beli yang 20.000. Pertama, mana macetnya, mana capeknya, mana hujannya, ya. Jadi saya rasa itu juga perlu pemerintah pikirkan, bukan satu titik. Mungkin di Sungguh Minasa bisa disiapkan berapa titik, di Makassar berapa titik, kemudian di daerah-daerah lain, supaya orang itu untuk menjangkau itu tidak makan biaya yang banyak, hanya untuk minyak goreng saja. Ya, jadi mungkin itu saja Pak ya. Itu dari mewakili, barangkali ada kaum ibu-ibu barangkali yang pendapat. Barangkali ya. Baik, iya. Iya. Begitu aja, Bu Ratna? Iya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, baik. Jadi berharap bahwa harapan Ibu Ratna ini harga minyak goreng bisa dipertahankan. Dan kalau bisa, ya harga kebutuhan pokok lainnya juga itu diperhatikan atau ada penurunan ya, seperti tadi yang disebutkan, ada telur begitu ya, beras, cabai dan sebagainya. Apalagi nih persediaan mungkin karena tidak lama lagi Ramadan gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ratna di Makassar. Lanjut, kita sapa lagi. Siapa lagi nih pendengar kita di belakang Ibu Ratna? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ahmad. Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul Bahri. Iya, sekarang ramai lagi minyaknya. Nah, lagi booming ini. Iya, ada apa namanya, ada gigi. Nah sekarang kalau di tempat-tempat saya ada sedikit sedikit. Kalau di tempat-tempat macam Indomaret atau Alfamart di tempat
yang ini kurang-kurang, maksudnya dilakukan subsidi, saya kira menguntungkan orang-orang besar lagi menurut saya itu, Pak. Nah sekarang kenapa bukan di pasar tradisional yang diberlakukan harga ini? Karena kalau di supermarket atau toko-toko besar itu kan menguntungkan pengusaha besar. Kasihan pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional yang keuntungannya itu paling sekian rupiah lah. Nah kenapa bukan itu disubsidi supaya dijual ke masyarakat dengan subsidi, harga subsidi, supaya pedagang kita yang kecil-kecilan itu hidup juga. Jadi ada sinergi antara pedagang dengan pembeli. Kalau di supermarket itu perusahaan itu udah perusahaan. Artinya dia disubsidi, jelas lebih ini. Artinya kan masih pedagang kecil kalau tidak ada orang belanja di pasar tradisional. Artinya kalau saya harusnya diberlakukan di pasar-pasar. Kan di pasar tradisional sekarang yang terkontrol, ada kepala pasar. Kalau dia melanggar kan kepala pasar yang punya tanggung jawab. Ya, daripada kasihan di antri di Indomaret itu, aduh luar biasa. Kalau di pasar tradisional kan banyak penjual, bukan 1-2 sampai puluhan. Artinya kasihan itu yang lebih bagus, itu yang disubsidi daripada di perusahaan-perusahaan besar. Saya kira itu Bu Nirpan. Harusnya memang ini merata, bukan dicegah sebelum naik memang harusnya. Kenapa pemerintah selamat memikirkan yang begitu? Terima kasih Bu Nirpan. Terima kasih Pak Samsul Bahri ya di Makassar. Ya harusnya menyusul segera nih pasar tradisional juga nih diberlakukan satu harga. Tapi kalau dari informasi tadi memang untuk saat ini retail modern dulu karena ini lebih gampang koordinasinya. Kemudian dalam sepekan ini dibenahi untuk pasar tradisional. Baik, lanjut di belakang Pak Samsul Bahri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Abdul Sewang. Sehat Pak Abdul Sewang? Alhamdulillah sehat. Walafiat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, minyak goreng satu harga, mungkinkah dipertahankan ini? Gimana menurut komentar Pak Abdullah Sewang? Harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Tidak ada wibawa pemerintah kalau tidak bisa pertahankan. Dan ini penjualan ini saya lihat ini tidak merata. Nah, hanya suatu tempat saja. Kalau dikatakan Indomaret, ada Indomaret dekat rumah saya tidak ada stoknya. Tidak ada dijual. Seperti ini penjualan tidak merata ini. Iya. Buat apa ada yang jual murah, tapi kalau jauh susah juga kita beli. Iya. Lebih banyak ongkosnya ke sana. Banyak ongkosnya lagi. Jadi ini pemerintah ini sepertinya setengah-setengah hati. Setengah hati. Setengah hati saja mereka mengeluarkan penjualan minyak murah ini. Iya. Kalau pemerintah tidak bisa mengatur lagi soal-soal yang begini, semuanya bisa diatur ini begini. Iya. Artinya kalau menurut Anda kalau ini tidak bisa dipertahankan atau mungkin tidak diatur dengan baik oleh pemerintah, ini akan nyusul lagi nih yang lain melonjak harganya. Iya, di mana letaknya Departemen Perdagangan itu? Iya. Siapa yang sebenarnya yang berhak mengatur sebenarnya ini harga ini? Kalau semua penjual diserahkan mengatur harganya sudah rusak negara kita ini, semaunya semua. Baik. Iya. Jadi memang pemerintah harus bisa mengatur rakyatnya, masyarakatnya. Dalam negara itu memang pemerintah yang berwenang. Kalau pemerintah sudah down, sudah segala-galanya, sudah nih. Baik. Bisa kita. Jadi ini harus. Jadi menurut Anda ini harus dipertahankan oleh pemerintah karena ada wibawa pemerintah di sini. Bisa kita kembali dijajah lagi. Dijajah dengan ekonomi. Iya. Jadi memang pemerintah harus berkeras, turun tangan menghadapi segala tantangan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk negara dan rakyat. Baik. Semoga pemerintah mengatasi segala harga-harga yang
mahal. Iya. Dan ini saya katakan ini pemerintah setengah-setengah ini tidak merata. Setengah-setengah ya menurut Anda ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Iya, lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Sewang di Faisal. Tidak merata ya. Pemerintah harus mempertahankan ini. Tapi kalau melihat keputusan ini tidak semuanya tidak merata. Karena kalau dilihat bahwa di seputaran tempat tinggal Pak Abdullah Sewang katanya tidak ada stok di situ. Justru di situ ya. Padahal itu sama merek retailnya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Lanjut opini berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Arpan. Selamat pagi. Dari siapa nih? Dari Indah Pak. Oh, Indah. Iya. Indah di Sopeng. Iya. Indah di Sopeng. Kalau saya itu kata yang harga-harga seperti itu sudah pengalaman itu. Cuma pengalaman maksudnya? Itu bisa dulu waktu kakak masih ingat Kang, waktu gas itu naik sekali, drastis kata. Sempat saya itu lewat di salah satu di Makassar itu kata, baru masuk itu gas sudah pegawai-pegawai di dalam semua itu penghuni-penghuni situ yang borong semua tak 3, tak 5 terus masyarakat luar masuk itu katanya sudah habis. Jadi untuk solusi yang selama saya dengar dari awal acaranya kakak sampai sekarang itu bagus itu kalau memang pemerintah turun tangan toh Kak melihat itu betul ini terlaksana ke masyarakat yang membutuhkannya Kak toh jangan dipercaya saja ke perusahaan itu atau ke toko itu karena di dalamnya itu dia sendiri yang borong itu Kak Arfan. Iya, karena saya sudah banyak ini ya di mana-mana begitu jika awal-awalnya masyarakat membutuhkan kasihan. Artinya ada permainan lagi begitu di dalam dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Iya, memang pemerintah menurunkan ini, menginikan tapi oknum yang tidak bertanggung jawab itu menyalahgunakan kepercayaan itu. Jadi masyarakat itu jangan menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah baik hati ini tapi oknum tertentu yang menyalahgunakan semua itu, Kak Arfan. Baik. Itu pendapat saya. Jadi memang seharusnya itu pemerintah turun tangan. Harus turun tangan tidaknya tersalur ini ke yang betul-betul membutuhkannya, begitu Kak. Baik. Ya, itu saja Kakak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengawasan nih kalau yang mau pengen ditengankan oleh Indah di Sopeng, pemerintah boleh gini menetapkan satu ataupun mungkin ada usaha retail begitu yang dipercayakan, tapi harus ada di tindak kontrol begitu ya, bahwa ini memang tersalurkan kepada masyarakat, tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang bermain lagi nih untuk menimbun dan sebagainya, mumpung harganya lagi disubsidi oleh pemerintah nih. Sama halnya dengan kasus LPG katanya. Baik, terima kasih Indah yang ada di Sopeng. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Ibu Andika Risma. Oh, Ibu Andika Risma kembali. Iya. Silakan, gimana menurut Anda mungkinkah dipertahankan minyak minyak goreng satu harga ini? Mudah-mudahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu ya. Iya, seterusnya. Dan begini, untuk masyarakat ya. Nggak usah dulu terlalu panik membeli. Nggak usah, iya, karena itu kan stoknya banyak. Jadi pemerintah juga kalau memang stoknya masih banyak disalurkan saja di mana-mana, ada di Alfamart, Indomaret atau di pasar-pasar, supaya mengantisipasi juga masyarakat yang membludak. Ini kan juga berbahaya. Sudah ada yang membawa anak kecil menjaga atau gimana, ini kan masalah lagi. Jadi sebaiknya begini, kalau memang masih banyak, tolong disalurkan saja di mana-mana, di mana ada Alfamart atau di mana, jangan hanya satu saja untuk penyaluran di situ. Karena kalau di pasar-pasar itu boleh, di pasar-pasar itu sebenarnya kan di sana juga tuh di penjual itu kan banyak yang nakal. Iya. Itu kan masih banyak juga stoknya yang lama itu kan disimpan, ditimbun. Nah, terus itu mesti ada batasan kalau yang di pasar-pasar diturunkan di situ. Karena di sana itu kan masih banyak biasanya saya biasa lihat masih banyak itu minyaknya yang stok lama itu disimpan. Nah, jadi kalau sudah ada begini kan dia bisa juga mengeluarkan itu semua. Jadi kalau untuk ke pasar
pakai batasan lah. Terus kalau yang Indomaret bisa disalurkan saja di situ. Kalau memang kata Indah tadi ada oknum yang bermain di situ, itu kan memerlukan juga pengawasan. Tapi saya rasa kalau di Indomaret enggak lah, karena di situ kan kecil tempatnya ya. Apalagi kalau ada pengawasan itu nggak mungkin lah dia bermain. Itu kan udah dijaga ketat juga begitu. Jadi sekarang ini kalau memang masih ada, tolong di mana-mana ada Indomaret disalurkan saja di situ. Jadi biar merata begitu ya. Tidak ada penumpukan di satu titik saja. Penumpukan dan nggak ada yang berdesakan. Ibu kita juga kasihan ya emak-emak. Kalau seperti kita ini nggak ada, kecil, tinggal aja di rumah. Cuma kita kan seperti saya ini kan cuma dikit pakai ya. Baik. Iya. Seperti kemarin kan itu bukan main. Budak. Sampai-sampai ada yang nggak dapat, ada yang dapat, marah-marah. Iya, itu aja. Baik. Terima kasih Bu Andi Karisma. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, diawasi, dikontrol, kalau bisa benar-benar merata untuk penyalurannya ke retail ini. Jadi jangan sampai ada di sana saja, di sini tidak ya. Ada Pak Asis Sapri ya. Salam dari Malaysia katanya. Terima kasih. Jauh banget ini monitor siaran kita juga pagi ini. Alhamdulillah ya. Salam dari Malaysia katanya Asis Sapi. Terima kasih. Selanjutnya mungkin di belakang Ibu Andi Karisma masih bisa 082133339440. Kemudian di WhatsApp mungkin ada yang komen juga, silakan di 0821. Ya jangan nelpon ya, nggak bisa nelpon di WhatsApp ini, tapi nelponnya di sini 082133339440. Oke. Gabungnya di 082133339440 untuk line interaktif. Oke. Kemudian sudah di kolom komentar ini. Baik. Udah nggak ada ya? Ya, terima kasih. Salam dari Pinrang, kemudian Pak Kiki Senjai, operasi pasar tadi dari Mapasesu ya. Indah di Sopeng juga sudah bergabung, Asis Sapiri ya. Dari Malaysia juga monitor. Oke. Terima kasih 10 orang nih yang sudah gabung interaktif kita. Mudah-mudahan sebentar opini-opini Anda kami akan lanjutkan dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah nanti bersama narasumber-narasumber terkait di bidangnya untuk mengomentari harga minyak goreng ini mungkin akan dipertahankan. Baik, sebelum merapat nanti di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya sudah bersama kami di sesi opini publik. Saya sudah tutup ya untuk sesi ini. Nanti Anda bisa gabung nanti di line interaktif dialog interaktif pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Arfan pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Ya, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar.